masih ada di antara kita yang malu, yang belum didasari dengan niat ikhlas tadi, maka perbaiki niat kita. Tentunya supaya apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu didasari dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas tadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, bahwa tanda orang sukses itu merupakan adalah semakin ringan dalam berbuat amal kebaikan. Dia semakin jauh dia dari perbuatan maksiat. Jelas Bapak Ibu, mungkin barangkali ini kita susah untuk ke masjid, susah untuk tempat ibadah, susah kita melakukan ibadah-ibadah di musola. Tentu barangkali dengan adanya bulan Ramadan kali ini memudahkan kita, melancarkan kaki kita untuk datang ke musola ini. Tentu semua itu adalah dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari-hari bulan-bulan sebelumnya barangkali kita jarang datang ke musola, jarang kita datang ke tempat-tempat ibadah. Ini adalah pertanda bahwa ketika kita di bulan-bulan sebelumnya kita jarang datang beribadah, pasti pada Ramadan kali ini kita beramai-ramai datang beribadah ke tempat-tempat ibadah, ke musola kita ini. Tentu nantinya di bulan Syawal semakin kita dapatkan yang namanya ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka nantinya di bulan Syawal adalah peningkatan amal ibadah kita. Tentu semua itu adalah kita yang akan melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah tarawih yang berbahagia, barangkali pada hari ini kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasanya bergunjing, bergosip, dusta, segala macamnya, hal-hal yang akan merusak ibadah kita. Nanti ketika ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan, tentu nanti aplikasinya di bulan Syawal, kelanjutannya di bulan-bulan berikutnya semakin meningkat. Kita bisa pada hari ini menahan diri kita untuk melakukan perkataan-perkataan kotor. Kita bisa pada hari ini untuk menahan diri kita untuk melakukan bergunjing, dusta, dan lain sebagainya. Ini semua adalah dalam rangka kita beribadah, berpuasa, menahan diri kita. Yakni kalau kita lakukan akan merusak ibadah puasa kita. Nanti setelah kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Dan ini yang namanya orang yang sukses itu. Maka sukses itu merupakan suatu tanda dalam rangka yakni ketika kita sudah bisa kita melakukan, maka semakin kita tingkatkan, itu yang namanya yang sukses. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih yang berbahagia. Selanjutnya, semakin cinta kepada Al-Quran. Orang yang sukses, dia semakin cinta kepada Al-Quran. Mungkin pada hari ini ada di antara kita yang sudah khatam 1 kali Al-Quran. Ada barangkali di antara kita yang sudah khatam beberapa kali Al-Quran. Atau ada barangkali yang masih malam hari ini masih di juz 27. Karena pada hari ini, malam ini adalah malam yang ke-27. Maka nantinya setelah Ramadan itu kita tingkatkan. Mungkin barangkali kita hari ini membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, atau 1 juz. Dan itu semuanya dalam rangka
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nanti orang yang sukses itu adalah orang yang dia istiqomah tentang apa yang ia lakukan. Maka lanjutkan nanti setelah bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim semakin meningkat. Maka pada hari ini, kalau seandainya kita masih belum khatam Al-Quran, maka khatamkanlah Al-Quran minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah aku yang berbahagia, tentu kalau kita ingin mau melakukannya, maka ada cara dan ketentuannya. Barangkali Bapak Ibu jamaah aku yang berbahagia, one day one juz, 1 hari 1 juz bisa kita lakukan, tentu dengan keinginan kita tadi. Barangkali yang 1 juz itu lebih kurang 10 halaman. Yang 10 halaman ini kita bagi 5 waktu kita. 5 waktu itu kita bagi. Yang 10 lembar tadi kita bagi 5 waktu. 2 lembar di subuh, 2 lembar di zuhur, 2 lembar di asar, 2 lembar di maghrib, 2 lembar di isya. Dan 10 lembar ini sudah mencapai 1 juz. Kalau kita ingin, kalau kita mau, maka ambillah. Bahwa Allah mengatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Bahkan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Dan setiap huruf itu dibalas adalah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Berapa banyaknya jamaah yang berbahagia? Kita hitung saja huruf basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, coba kita hitung hurufnya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Tentunya lebih kurang 19 huruf. Dan ini kita kalikan 10. Bahkan sampai di bulan Ramadan ini sampai 700 kali lipat. Itu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau, ini di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita tingkatkan amalia tadi. Dan inilah namanya orang-orang yang sukses. Kita bisa pada hari ini 2 lembar. Kita bisa pada hari ini 1 juz. Nanti setelah Ramadan minimal 1 juz. Kalau bisa kita tingkatkan, dan itu yang namanya yang sukses tadi. Barangkali Bapak Ibu, kalau seandainya pada bulan Ramadan ini kita membaca Al-Qurannya 1 juz, nanti di luar Ramadan lebih kurang, maka itu belum dikatakan orang yang sukses. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Selanjutnya, karena pada malam ini barangkali banyak rangkaian yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di malam ke-27 ini. Yang terakhir kita sampaikan bahwa tanda orang sukses itu adalah dia semakin dermawan, dia semakin loyalitas kepada orang lain. Kita pada hari ini dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Kita dianjurkan pada hari ini memperbanyak memberi, bukan menerima. Bahkan pada hari ini kita dianjurkan untuk memberi pabukuan kepada orang-orang yang berpuasa, bahwa orang yang berbuka, seandainya kita memberi pabukuan kepada orang yang berpuasa, maka
pahala puasa itu akan mengalir kepada kita. Berapa banyak kita beri orang-orang yang berbuka, maka semakin sebanyak itulah pahala yang mengalir kepada kita. Semakin banyak kita beri, semakin banyak mengalir pahala ibadah orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi yang namanya pahala orang yang berpuasa tadi. Maka semua itu nanti bisa kita lakukan di bulan luar Ramadan. Itu kita tingkatkan memberi ini. Maka ini semua dalam rangka mencapai orang-orang yang sukses tadi. Maka ada sebuah riwayat dikatakan, kalau seandainya pada hari ini, mungkin barangkali kita pada hari ini bersedekah 5.000 atau 10.000, berilah yang terbaik. Berilah yang terbaik yang kita punya. Mungkin kita punya uang 5.000 yang terbaik yang kita berikan. Ada, ini saya sampaikan kepada jamaah. Pada hari ini mungkin kita bersedekah 5.000. Berilah 5.000 itu yang terbaik. Jangan kita beri 5.000 yang tidak kita sukai. Mungkin si A ini dia berinfak 5.000, dia ambilnya uang yang paling baik. Si B dia ambil bersedekah dari infak, dia ambilnya uang yang sudah mulai rusuh, sudah tidak dia sukai. Dan sama-sama 5.000 nilainya, sama-sama 5.000 jumlahnya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai yang 5.000 itu berbeda. Maka kalau seandainya kita memberi, berilah yang terbaik, berilah yang paling kita sukai. Maka nanti setelah Ramadan kita tingkatkan jumlah nilai itu. Maka itulah orang-orang yang sukses tadi. Maka kalau kita ingat sejarah Qabil dan Habil, dia bersedekah, dia berkorban. Ketika Habil berkorban, diambilnya domba yang paling bagus, diambilnya domba yang paling gemuk, diambilnya domba yang paling sehat. Maka Habil ini berkorban, Habil ini bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil dia suka bekerja keras, dia bersedekah juga, tapi dia ambil buah-buahan yang sudah mulai membusuk, disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nilainya, jumlahnya yang sama, tapi sedekah siapakah yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Sedekah Habil. Kenapa? Karena Habil memberi yang terbaik, Habil memberi yang paling ia sukai. Maka kalau saja kita memberi, biarlah kecil, tapi kita cintai. Maka nanti setelah Ramadan kita tingkatkan jumlah itu tadi. Maka itulah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sukses dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Maka dalam rangka mencapai tanda-tanda orang-orang yang sukses tadi, terakhir mari kita ambil semakin mendalamnya ilmu agama. Dari malam pertama sampai malam hari ini sudah banyak tausiah, sudah banyak ilmu agama kita lakukan, kita kerjakan, kita dengar awalnya, kita hayati, kita amalkan, kita kerjakan. Dan ini sudah kita lakukan di awal Ramadan sampai pada hari ini. Tentunya nanti di bulan Ramadan, setelah lepas Ramadan, kita amalkan lebih baik, kita amalkan lebih bagus. Dan ini semua dalam rangka kita mencapai orang-orang yang sukses dalam beribadah. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih
Terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.